Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi wabarakatuh. salam berkemajuan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lama tidak bersua, kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Narasumber ini kita hadirkan dari jauh, dari kota Gudeg namanya. Kira-kira siapa beliau? Silakan Bu Prof Ya, untuk memperkenalkan narasumbernya. ya Mbak Lucy. Jadi hari ini kita mendatangkan bintang tamu dari Jogja, dari rekan kita, saudara Nah, kita dari Universitas Ahmad Dahlan. wah, Nah, ya. ya, jadi Ibu Dr. Insinyur Siti Jamilatun MT. Hmm. Silakan Bu Siti. Selamat Selamat pagi. pagi, Ya, Bu. selamat pagi Ibu Ya. Dr. Yuni, Mbak Lucy. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sudah Waalaikumsalam diundang warahmatullahi di acara wabarakatuh. ini. Iya. Ya, saya sedikit memperkenalkan kepada narasumber kita hari ini ya, Bu Lucy dan Bu Iya, Prof. Jamil, bahwa Bu Jamil ini adalah dosen di Teknik Kimia. Beliau adalah Kaprodi Magister Teknik Kimia dan beliau dari jejak digitalnya. Nah, saya bilangnya jejak digital adalah H-index fokusnya 6 dan juga Sinta 9. Nah, Wow. jadi Mbak Lucy kita hari ini akan mengulik bagaimana beliau itu berkiprah dan juga bagaimana kita juga ini ya sharing-sharing terhadap bagaimana proses pencapaian untuk itu. Untuk itu Mbak Jamil, saya panggil aja Mbak Jamil ya. Silakan untuk bisa menceritakan sedikit tentang bidang ilmu yang ditekuni saat ini, yaitu renewable energy dan pengolahan biomasa. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau begitu saya memanggil Prof. Yuni dengan Mbak Prof. Mbak Prof. Yuni. Silakan. Iya. Bu Dokter, kelihatannya kita masih seumuran juga ini. Seumuran nih kita bertiga nih. Iya, maunya seperti itu ya, tetap awet muda dengan kita beraktivitas di kampus itu insya Allah akan membuat usia kita selalu muda. Iya. Baiklah, tadi kalau saya diminta untuk menceritakan mengenai bidang keilmuan saya, betul apa yang disampaikan oleh Mbak Prof. Yuni, yaitu tentang renewable energy, kemudian conversion biomass, dan waste to energy. Sedikit saya koreksi tadi, indeks Sinta saya 12. Yeah. Indeks 26 dan itu mengenai Bu Dokter Jamil. Ya. Kajian risetnya menarik itu. Maksudnya sekarang lagi tema-tema seperti itu menjadi sorotan dan nanti kita akan banyak sekali bertanya tentang risetnya Bu Dr. Jamil. Silahkan Ibu, lanjutkan. Baik, memang riset saya lebih fokus ke pengolahan biomasa ya, untuk membuat renewable energy, baik itu dari fresh biomass maupun dari limbah-limbah begitu. Itu penelitian utama saya. Dan dari biomass tadi kita olah dengan yang namanya teknologi pirolisis, jadi thermal decomposition begitu. Jadi biomass tersebut dipanaskan ya dengan suhu tertentu, itu nanti akan menghasilkan biasanya ada lapisan yang dinamakan bioil, itu yang nanti akan menjadi energi. Kemudian ada lapisan water fase begitu, itu biasanya untuk chemicals ya. Ada penelitian saya yang saya teliti chemicals dari pyrolysis mikroalga itu ternyata banyak mengandung vitamin C, beta karotin, kemudian untuk suplemen misalnya untuk untuk mencegah supaya tidak terkena kanker dan lain sebagainya. Ternyata banyak mengandung komponen-komponen yang berguna untuk kesehatan. Kemudian gasnya, syngas itu untuk energi, kemudian charnya itu untuk berbagai macam keperluan. Bisa untuk farmasetikal. Kalau sekarang kita tahu bahwa masker itu biasanya dicampur dengan car ya untuk menyerap cairan-cairan, kemudian untuk obat sakit perut, dan banyak sekali keperluan-keperluan dari penggunaan dari car tersebut. Itu gambaran mengenai pirolisis
biomasa. Dan satu topik disertasi saya begitu tentang ini studi proses serentak sintesis ya. Jadi upgrading bio oil dari Spirulina plantaceae residu dengan katalitik slow pyrolysis. Itu topik yang saya ambil saat menempuh S3 gitu. Iya. Mbak Jamil, ini ya, ada satu yang ingin saya tanya. Mbak Jamil itu kalau dari sisi S3 itu baru mulai tahun 2019 ya. Jadi apa lulusnya itu tahun 2019. Betul. Nah, bagaimana sih menempuh doktoral dengan usia yang tidak lagi muda gitu ya? Apa sih syaratnya? Kenapa sih bisa ya UAD ya bisa sesemangat itu ya gitu? Mungkin diceritakan Mbak bagaimana UAD mendorong S3-nya ya sampai bisa lulus ya Bu Dokter ya. Silakan Mbak Jamil. Iya, memang betul itu saya ini mendaftar S3 itu di usia 49 ya. Dan saya khawatir kalau 1 tahun lagi saya tidak mendaftar, saya tidak dapat beasiswa gitu. Kalau beasiswa kemarin kan saya masih BPDN itu ya, itu bisa dapat beasiswa limit ya. Tahun terakhir alhamdulillah bisa diterima. Dan saat saya kuliah memang teman-teman itu biasanya masih muda-muda begitu. Kalau di UAD itu ada juga di akhir-akhir ini ada program yang 100 program doktor ya. Jadi dosen-dosen yang sudah mungkin usia di atas 40, 45 bahkan 50 itu banyak yang menempuh S3. Jadi dalam beberapa tahun ini UAD lumayan banyak menghasilkan doktor baru. Ya, memang dulu saya menempuh S3 dalam usia yang tidak muda lagi ya. Itu saya niati gitu, semangatnya itu untuk refreshing gitu. Jadi alhamdulillah saat S3 saya tidak mengalami stres sama sekali. Bu Jamil. Iya, gimana Mbak? Ada pertanyaan menarik ini ketika tadi disinggung menempuh S3 dalam usia yang lumayan. Tapi sebenarnya kalau dilihat sini nih di layar nih, tidak ada yang tua nih di sini. Malah saya yang paling muda itu berasa kok sama ya wajahnya ini. Gimana ini? Bu Jamil justru kelihatan lebih muda nih daripada saya yang terpautnya di 10 tahun atau 5. Ibu, yang saya tanyakan nih, kalau di dalam menempuh doktor itu kan tidak semudah apa yang kita bayangkan sebenarnya. Nah, strategi apa yang menurut Bu Dr. Jamil hingga bisa mensukseskan nih kuliah tersebut dan sampai di endingnya, bahkan sekarang menyiapkan diri untuk besar. Silakan. Ya, alhamdulillah. Memang saya merasakan sebelum saya menempuh S3 itu kayaknya saya katak dalam tempurung ya. Maksudnya tidak ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi begitu. Begitu saya S3 kemudian memperoleh promotor yang sangat luar biasa, Prof. Arif Budiman ya, itu sangat mendorong saya sehingga saat menempuh perkuliahan saya relatif tidak merasakan kesulitan, stres dan seterusnya. Dan alhamdulillah menempuh S3 dalam usia yang sudah matang kayak saya itu ya betul bisa mengelola emosi. Jadi bisa mengelola bagaimana harus bersikap karena kadang teman-teman yang masih muda itu kalau ketemu curhat begitu wah asik ya saya diem aja gitu. Sebetulnya saya mengalami juga begitu ya, tapi saya pendam gitu. Nah itu keuntungan di usia. Dan kemudian dengan promotor pun, itu promotor yang menghargai begitu. Promotor saya kalau dengan teman-teman saya itu biasanya dipanggil langsung namanya begitu. Kalau dengan saya tetap memanggil Bu. Karena usia saya dengan beliau mungkin hanya berbeda berapa ya? Sedikit begitu, 4-5 tahun barangkali dengan Prof. Arif begitu. Sehingga ya relatif hubungannya dan dosen-dosen itu relatif baik lah gitu. Mungkin melihat saya yang sudah usia tidak muda lagi sehingga lebih saling menghargai. Dan saat menempuh S3 memang saya siapkan seperti ini Mbak. Tidak boleh baper gitu ya. Ibaratnya ada yang dalam tanda kutip
menyepelekan gitu ya, tidak menghargai, saya sudah siap, tidak akan saya masukkan hati. Itu yang enak, sehingga saat terjadi sesuatu itu saya tegas aja. Misalnya seperti saat saya submit sebelum S3 kan saya tidak tertarik membuat jurnal internasional, terus terang saja. Saya dulu itu keset sekali ya, karena fokus di keluarga gitu. Saat S3 itu saya menyusun paper pertama kali itu hampir mungkin setengah tahun lebih ya. Dan rejectnya itu sampai 4 kali, 5 kali begitu ya. Tapi itu membuat saya pembelajaran yang sangat bagus, sehingga saya bisa merasakan misalnya saat submit di Q1 ya, mungkin tidak pakai hanya selang hari langsung reject gitu ya. Pindah ke sini reject, karena memang itu baru pertama kali saya menyusun jurnal internasional, dan akhirnya saya menemukan jurnal yang cocok, bisa accepted. Sesudah itu bablas saya, maksudnya bablas setiap saya membuat paper, saya tidak, maaf saja ya, tidak perlu konsultasi ke promotor karena kan itu untuk dikoreksi ke promotor memerlukan waktu yang lama ya. Saya langsung cut dengan promotor itu. Untuk berikutnya itu langsung accepted, saya jarang reject, kecuali ada satu paper yang sekarang menjadi syarat guru besar saya. Itu saya coba di Q1 itu JAAP ya, Jurnal Analytical Pyrolysis, tentang fokus tentang pyrolysis. Itu sempat in review begitu ya, dikasih komentar panjang lebar, sehingga saya tahu karakteristik Q1 seperti apa untuk bidang energi. Itu pengalaman saya. Akhirnya saya submit ke Indonesian Journal of Technology dari UI, itu alhamdulillah accepted. Saat accepted itu pas Q1 begitu. Nah, itu menjadi iya. Nah, Ibu, pengalaman Ibu dalam mensubmit jurnal itu kira-kira triknya apa ini, Bu? Karena pertama kalau saya submit pertama gitu ya, sudah aduh ini kok reject gitu kan, sudah kayak patah arang dan sebagainya. Ibu, apa yang dipelajari dari setiap jurnal itu sehingga menemukan pattern-nya jurnal yang pas untuk hasil karya Ibu yang ingin disubmit? Iya. Ya, alhamdulillah, ini pertanyaan yang tepat karena saya selalu menyimpan pengalaman sendiri. Nah, itu. Jadi dari saya S3, saya itu menghasilkan jurnal terindeks Scopus itu kalau nggak 4 atau 5 sampai dengan lulus gitu. Sehingga dari jurnal tersebut langsung saya mengajukan GB hanya dalam lektor kepala itu hanya dalam waktu 3 atau 4 bulan. LK saya keluar itu dari hasil dari S3. Kemudian sesudah saya mendapatkan LK itu masih tersisa beberapa topik yang sebetulnya sudah saya draft, karena saat S3 kan saya free ya, tidak dibebani untuk mengajar, sehingga saya fokus membuat paper. Sampai dengan saat ini dari topik disertasi itu saya punya 12 paper yang terindeks Scopus gitu. Yang confirm hanya 2. Dan dari topik pyrolysis saya masih menyiapkan terkait dengan percepatan guru besar, ada 2 paper yang sekarang masih proses. Insya Allah pengalaman pertama itu berat, tapi untuk berikutnya itu kita bisa menerka ya. Misalnya kita menulis sesuatu, kedalaman dari paper tersebut kita bisa menerka kira-kira ini masuk enggak Q4 gitu. Kalau saya ya, batin saya itu kok bisa menerka gitu ya, sudah bisa ini masuk. Gitu kira-kira. Iya. Berarti strategi awalnya apa itu, Bu Dr. Jamil? Nanti biar kita ya, Prof Yuni ya di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang muda-muda seperti saya, saya merasa muda jadi itu bisa mengikuti jejak Prof Yuni. Mengikuti jejak Bu Dr. Jamila. Nah, karena sebentar lagi juga mau jadi guru besar. Strategi awal untuk ini feeling ya. Nah, ini jurnal Q4 itu apa, harus baca path mapping dulu terhadap jurnal-jurnal atau apa? Itu strateginya awal. Begini ya, kalau saya mungkin di bidang saya aja ya, karena saya bidang tentang energi pyrolysis. Itu pertama kita menentukan topik penelitian. Kalau saya
melakukan penelitian dengan topik pirolisis, itu insya Allah semuanya bisa masuk ke jurnal internasional bereputasi. Insya Allah saya yakin. Dan untuk bisa masuk ke jurnal bereputasi itu ada analisis ya, analisis yang misalnya pakai alat-alat yang lumayan canggih ya, misalnya seperti JCMS, kemudian XRD, XRF, kemudian BET ya, SEM-EDX dan seterusnya. Kalau pakai analisis kita pakai alat-alat semacam itu, insya Allah nanti pasti diterima gitu ya. Itu menarik. Namun kalau kita hanya jumlah, misalnya kuantitas, hanya jumlah yod, ini kalau suhu naik, ini jumlahnya berapa, itu paling jurnal nasional lah ya. Itu bisa. Tapi kalau sudah sampai ke komponen, misalnya ini mengandung misalnya alifatik, aromatik, fenol, ya, aldehid, keton, itu berapa, pergerakannya seperti apa dengan kenaikan suhu, dengan jumlah katalis, itu insya Allah nanti topik itu sangat seksi ya, sangat menarik di jurnal internasional. Ya, seperti itu. Jadi di awal itu kita harus menentukan penelitiannya seperti apa yang berpotensi untuk jurnal internasional. Penelitian saya yang lain ada juga sih, misalnya seperti membuat arang aktif, itu paling jurnal nasional ya. Kemudian tentang pemanfaatan minyak jelantah, itu jurnal nasional. Kemudian membuat asap cair, itu jurnal nasional. Jadi ini ya, mungkin untuk yang sebetulnya yang saya sampaikan jurnal nasional, kalau analisis saya perdalam dengan analisis yang lumayan canggih, barangkali itu juga bisa masuk. Namun nanti saya bidangnya terlalu melebar begitu, jadi saya batasi untuk yang pirolisis saja begitu, yang untuk apa itu kepakaran begitu ceritanya. Mungkin Prof Yuni lebih pengalaman ini daripada saya. Mungkin saya sedikit sharing juga ya. Memang pada saat kita mau menulis jurnal bereputasi baik Q1 maupun Q2, memang harus jelas state of the art-nya, kebaruannya, dan kita sudah tahu posisinya yang tadi Mbak Jamil katakan sebagai feeling gitu ya. Feelingnya itu udah manner gitu ya, Bu Jamil ya. Jadi artinya bahwa proses kita untuk menjadi dokter, untuk menjadi guru besar, itu adalah merupakan proses yang tidak instan kalau saya memberikan ya. Dan bagaimanapun juga proses percepatan itu tidak bisa dalam waktu 1 tahun 2 tahun kalau menurut saya. Jadi memang itu adalah proses yang bertahap di mana Dikti sendiri juga sudah memberikan karpet merah ya di dalam hal ini terkait dengan percepatan daripada profesor. Menurut saya ya, kenapa? Karena panduan itu sangat jelas gitu ya. Nah, Mbak Jamil, ini menarik ya, apa namanya? Ini saya ingin menanyakan sedikit. Saya kemarin lihat di Facebook, apa namanya, Bu Jamil sedang mengikuti yang namanya percepatan profesor ya di UAD ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit supaya kita juga bisa diinspirasikan atau teman-teman juga karena kepangkatan seorang dosen itu paling tinggi adalah menjadi profesor, bukan menjadi rektor gitu atau bukan menjadi dekan gitu ya. Ya, silakan Bu Jamil. Iya, terima kasih. Itu kemarin agak narsis itu. Saya upload di story-nya Facebook begitu. Betul. Percepatan guru besar sebetulnya untuk di lingkungan kami di FTI begitu ya, Fakultas Teknologi Industri itu kami Pak Dekan ya terutama itu sangat concern terhadap jakfung dari semua dosen. Jadi Pak Dekan itu bisa hafal masing-masing punya database mengenai masing-masing dosen kapan harus mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Jadi kalau sudah 2 tahun itu dioyak-oyak begitu ya, bahkan dibikinkan acara begitu, dibikin acara pokoknya harus sekian harus ini, kalau enggak nanti ya ada teguran begitu. Bahkan dosen baru dalam waktu 1 tahun yang doktor itu sudah lektor begitu. Di tempat kami FTI memang hampir semua dosen itu diperhatikan mengenai jabatan fungsional. Kemudian percepatan guru besar itu sebetulnya juga program dari Pak Dekan FTI dan itu match dengan UAD. Jadi Pak Dekan itu ada berapa dosen ya di FTI itu kalau tidak salah
11 ya, 11 yang LK-nya itu sudah apa ya, berpotensi untuk naik ke GB. Jadi Pak Dekan mengidentifikasi masing-masing ini LK-nya tahun berapa, begitu kan, ada syarat-syarat. Misalnya masa kerja kurang dari 20 tahun, SJR-nya harus lebih dari 0,5, yang kurang dari 20 tahun, SJR-nya cukup 0,1 begitu ya. Jadi kita masing-masing maksudnya posisinya tahu gitu ya. Dan untuk masing-masing dosen yang meskipun LK-nya sudah lama bisa mengetahui syarat wajib saya sudah terpenuhi belum gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan percepatan guru besar di syarat wajib publikasi begitu. Lah, bagi dosen-dosen yang syarat wajibnya belum terpenuhi, lah itulah percepatan guru besar begitu, diidentifikasi apakah masing-masing dosen itu syarat wajibnya sudah terpenuhi, sudah punya paper jurnal internasional terindeks Scopus yang SJR-nya 0,1 atau belum gitu. Kalau misalnya nama pertama. Kalau misalnya belum, lah itulah ya universitas mengadakan itu percepatan guru besar. Beberapa waktu yang lalu kita diminta untuk mengumpulkan 2 paper yang masih mentah begitu ya. Ada 2 paper yang itu diajukan ke SDM. Kemudian setelah terkumpul 1 UAD itu kira-kira ada 3. Karena itu nanti bertahap ya. Ini 30 calon GB dulu. Nah, itu dibikinkan acara. Dari 2 paper draft paper yang masih mentah itu kita di camp gitu ya, camp jurnal, di coaching gitu ya. Iya, gitu. Terus kita dicarikan pendamping untuk menyusun gitu. Pendampingnya biasanya kalau saya mendapatkan dosen baru, dosen masih muda begitu. Jadi membantu ngoreksi, membantu merapikan, membantu memasukkan template. Kebetulan gambar-gambar sudah beres sih saya sendiri gitu. Jadi alhamdulillah dalam waktu 3 hari ya. 3 hari itu paper yang semula masih acak-acakan gitu. Itu bisa tersusun dengan baik. Kemudian itu camp jurnal pertama. Camp jurnal yang kedua itu kita dikumpulkan kembali untuk submit bersama-sama. Submit di jurnal tertentu, kemudian dari BSI ya, itu mengecek misalnya ini discontinue atau tidak, ini layak atau tidak, dan seterusnya. Sekaligus ada translate dan proofread. Kemudian nanti perkembangan dari paper kami akan diawasi terkait progresnya gitu. Jadi username, password itu ada di ini. Karena kalau nggak seperti itu ya seperti biasa ya, kita kadang terlupakan. Misalnya di-reject ya harus segera untuk mencari jurnal yang berpotensi untuk kita submit. Kira-kira seperti itu. Jadi syarat wajibnya yang ini yang kita diminta untuk melengkapi. Meskipun kita sudah punya syarat wajib, saya menambahkan agar lebih mantap. Kayaknya kalau profesor papernya sedikit ya. Seperti saya sebenarnya agak malu juga karena masih yang terindeks masih sedikit, masih kurang. Meskipun alhamdulillah dari S3 itu saya ada 4 paper ya. 4 paper yang SJR-nya lebih dari 0,1 yang saya submit sesudah lulus S3. Nah, itu sehingga saya tidak perlu bekerja keras sebetulnya karena syarat wajibnya sudah ada hasil dari S3 begitu. Tapi ya untuk lebih mantep lah saya masih menyusun juga. Ya, gitu. Ya memang Mbak Jamil sharing juga bahwa hasil S3 itu kemarin kita di-reject juga. Ada profesor dari UMJ juga yang S3 itu dianggap direview, akhirnya reject juga karena dianggap disertasi S3. Mungkin ini juga pengalaman ya untuk itu, makanya Bu Jamil pada percepatan GB tentu harus menyiapkan lagi 2 paper ya untuk itu. Iya, baik, Mbak Jamil, kita nanya juga nih. UAD itu di SIMAK UJR adalah PTS nomor 1 ya dari sisi ranking gitu ya. Nah, kalau dalam percepatan GB biaya jurnal itu siapa yang menanggung? Itu kalau untuk percepatan GB. Terus kemudian yang kedua, insentif apa sih sehingga UAD itu bisa Scopusnya bisa banyak banget gitu ya. Baik, silakan Mbak Jamil.
Iya, untuk percepatan keuntungan kami diikutkan di percepatan guru besar memang nanti segala biaya. Jadi kami ada biaya yang untuk masing-masing dosen. Ini khusus untuk syarat wajib ya. Itu sudah disediakan gitu. Ya ibaratnya mungkin MDPI yang sekian itu 40 juta ya. Ya, itu akan dibiayai. Namun kemarin dapat info bahwa kalau MDPI untuk pengajuan GP itu agak dipertanyakan ya, karena kan hampir setiap asal ada biayanya kan itu katanya begitu, nanti bisa di accepted gitu ya. Nah itu masih kami pertimbangkan. Makanya saya kemarin nyari jurnal yang berbiaya tidak berbiaya tapi tidak sebesar itulah. Kalau misalnya sampai 30 juta kan sayang meskipun dibiayai itu untuk percepatan GP. Begitu. Kemudian terkait tadi ranking nomor 1 PTS ya sepertinya ya. Untuk Simago. Ya, itu kita punya tokoh Bapak Tole Sutekno itu yang nomor 1 ya, bahkan termasuk 100 orang kemarin yang itu ya berpengaruh di dunia perpeperan gitu ya. Bapak Tole itu dengan indeks Scopusnya berapa itu sudah 20 berapa gitu dengan jumlah itu andalan dari UAD memang Bapak Tole Sutekno yang sangat membantu, yang sangat care terhadap rankingan itu tadi atau jurnal-jurnal Scopus gitu. Iya. Ya. Ibu tadi Mbak insentifnya kalau misalnya kita ada ya. Ya tentunya itu adalah begitu namanya reward ya. Mungkin di UMC juga sama. Jadi reward itu misalnya jurnal nasional terindeks Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan berbeda-beda. Tidak terindeks juga ada. Kemudian yang jurnal internasional bereputasi SJR kurang dari 0,1, lebih dari 1, lebih dari 0,5 sekarang dibedakan. Kalau yang kemarin itu asal jurnal internasional bereputasi itu 1 nilai. Kalau sekarang dibedakan. Kemudian macam-macam reward, ada hak cipta, ada buku, segala macam yang itu kira-kira apa ya merupakan itu ya hasil output luaran dari Tridharma, insya Allah ada. Di tempat kami ada rewardnya. Ibu Dr. Jamil, saya justru tertarik ini satu hal. Tadi kan terkait dengan bagaimana ada acara yang disiapkan untuk mendorong. Tapi yang satu nih, bagaimana strategi kolaborasi antar dosen ini? Supaya kerjasama itu bareng-bareng begitu. Bisa naik bareng-bareng, publikasi bisa semuanya ada, dipunyai di Scopus dan sebagainya. Strategi kolaborasinya apa? Mungkin ada yang unik strateginya? Ya itu tadi dari SDM ya, dari sumber daya manusia itu yang mengumpulkan kami yang di tadi ya jurnal camp di situ. Tapi tentunya kita sudah punya draft dulu ya. Dan dibantu oleh ada itu pendamping GP yang akan mungkin membantu segala macam yang bersifat lebih ke tata tulis ya. Bukan pendampingnya dari dosen apa mahasiswa? Dosen ya, muda begitu ya? Ya, yang ada dosen tua, ada yang dosennya enggak kurang tahu ya. Maksudnya dari SDM pertimbangannya seperti apa? Seperti saya misalnya, saya mendapat pertama kali saya mendapat ini saya dapat dosen baru yang betul-betul baru bergabung begitu ya. Pikir saya pendamping itu yang sudah senior, yang ahli, yang bisa meluruskan, memperdalam topik saya begitu. Tapi ternyata diberi yang masih fresh gitu ya. Akhirnya saya merasakan bantuannya itu lebih pada enak. Kadang kan kita kalau memasukkan template, mengoreksi referensi dan seterusnya itu agak males ya. Nah, teknis ya, yang bagian teknis. Kita serahkan saja gitu. Tapi kalau mengenai materinya ya tetap kita sendiri kan yang paham gitu. Wah, menarik sekali. Jadi banyak beberapa strategi yang bisa kita ambil, baik nanti seandainya ini disimak oleh para dosen dan juga penggiat untuk jenjang akademik tertinggi di dunia pendidikan. Saya kira yang disampaikan Ibu Dr. Jamila tadi bisa di-note, dicatat. Banyak hal yang bisa dijadikan review, baik kita sendiri sebagai dosen atau pendidik dan juga tim-tim yang lain yang mensupport di belakangnya. Ibu,
Bu, dari paparan tadi itu hal yang bikin saya agak bertanya-tanya. Spesifikasi ketika mau submit dan sebagainya, ada target nggak di diri Ibu? Oh, saya harus submit berapa tiap semester, tiap tahun. Kira-kira seperti itu planningnya atau bagaimana, Ibu? Ya, tentu ada lah, Mbak. Jadi secara diam-diam gitu ya. Secara diam-diam dalam sesudah lulus S3 itu saya tidak hanya ke Scopus saja ya. Jadi jurnal nasional juga saya tekuni ya. Jadi di setiap periode biasanya saya punya submit ya. Itu 5 atau 6 ke tempat ya. Ini pun saya punya kalau enggak 5-6 saya di jurnal sana. Sehingga itu nanti akan panen ya. Ada 2 di jurnal ATJ itu yang sudah interview, yang sudah review itu 2. Kemudian di ASEAN Journal UGM itu sudah direview 1. Itu nanti akan panen. Nah, kalau itu kemudian sudah publish, saya harus menyiapkan yang lainnya gitu. Saat ini pun saya mempersiapkan tentang ini dari mahasiswa saya S2 itu tentang pirulisis cangkang kelapa sawit. Nah, ini agak berbeda ya. Jadi karena masing-masing punya karakteristik berbeda dengan pirulisis mikroalga hasilnya ternyata. Jadi ini sedang menunggu hasil GCMS-nya. Polanya seperti apa itu nanti yang akan menentukan arah pembahasannya, arah kemana setelah saya melihat GCMS gitu. Jadi memang kita tidak, mungkin Prof ini sebetulnya lebih mengenai dunia perpaperan, namun terus terang kalau dari diri saya sendiri, saya tidak pernah vakum, maksudnya terus kemudian tidak menulis, enggak, tetap itu karena nanti kalau berhenti lama nanti untuk panas kembali begitu ya, semangat kembali, moodnya hilang begitu. Meskipun berarti ya dirawat ya Ibu, itu dirawat ya, semangat untuk menulis gitu, selalu dirawat. Ya, salah satu tipnya tadi adalah dirawat dan continue terus ya Mbak ya. Iya. Jadi justru itu yang malah bikin awet muda Mbak Lucy. Nah, karena apa? Karena bikin terus, jadi nggak kena itu ya. Nah, tadi beberapa catatan ya yang saya ambil bahwa alat data itu adalah mempengaruhi kepada keberterimaan ya Mbak Jamil ya di dalam proses ini. Nah, kalau untuk di UAD, apakah semua alat-alat sudah ada di UAD atau kerjasama dengan misalnya dengan labnya UGM atau mana Mbak? Iya, untuk alat-alat penelitian karena kan saya khas ya, jadi harus merancang sendiri ya. Saat kita mendapatkan dana misalnya penelitian internal atau dari Dikti itu kita belikan satu alat, satu unit pirulisis begitu yang ditempatkan di lab. Namun untuk analisis misalnya seperti bioil yang GCMS itu di farmasi UGM, farmasi UAD ya. Farmasi UAD kan ada, jadi kita tinggal menganalisiskan aja di dalam. Namun kalau di dalam tidak ada ya kita menganalisiskan di UGM, di LPPPT itu yang SEM-EDX atau di tempat lain misalnya di Tekmira dan seterusnya. Jadi kita memang harus banyak-banyak cari informasi ya mengenai. Jadi tidak malas untuk bertanya pada yang sudah pengalaman ini gimana sih gitu. Dan tadi mungkin lupa saya sampaikan ya bahwa untuk bisa submit mengenai tahu karakteristik jurnal Q1, Q2, Q3, Q4 itu memang harus banyak membaca. Saya banyak membaca jurnal Q1, model Q1 itu seperti ini ya, Q2 seperti ini, Q3 seperti ini gitu. Jadi posisi saya di mana itu saya ya tahu mungkin hanya di kisaran Q3 barangkali masih di Q3. Kalau Q1 itu insya Allah belum saatnya karena itu memerlukan persiapan mungkin 1 tahun. Kalau mau serius mungkin bisa ya, tapi mungkin 1 tahun hanya 1 paper gitu karena sangat-sangat sulit bahasanya, bahasa Inggrisnya yang benar-benar harus perfect gitu ya. Karena saat saya submit di Q1 itu dikomentari ya pure English gitu. Jadi dikomentari bahasa Inggrisnya, padahal itu sudah mendapatkan masukan orang yang berpengalaman submit di Q1 begitu ya. Itu masih dikomentari seperti itu. Jadi
mungkin ladang saya sudah tahu posisi saya di mana. Menarik nih Mbak Lucy ya. Iya. Apa namanya? Jadi orang memang harus tahu posisi kita ya, apalagi kalau sudah mau menuju kepada guru besar, namanya juga guru besar. Jadi artinya secara kepakaran, secara keilmuan sudah mumpuni. Tetapi seorang guru besar tentu saja kita harus lebih banyak memberikan manfaat ya, Bu Jamil ya. Jadi artinya termasuk hari ini Bu Jamil telah memberikan pencerahan kepada kita semua, kepada masyarakat semua. Insya Allah jangan lupa like dan subscribe LPPM UMJ. Nah, YouTube ini insya Allah lebih bermanfaat bagi untuk penelitian, untuk masyarakat, untuk asosiasi, dan juga di dalam proses penelitian dan pengabdian masyarakat. Silakan Mbak Jamil untuk memberikan closing statement ataupun apapun yang bisa dipesankan kepada seluruh dosen di Indonesia ataupun seluruh mahasiswa di Indonesia. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diundang oleh Prof Yuni, teman baik saya, mungkin adik karena sama-sama dari Klaten itu ya. Jadi ada mungkin chemistry-nya begitu, sudah diundang di acara podcast LPPM UMJ. Ini sangat luar biasa acara podcast ini ya, semoga sukses seterusnya dan bisa memberikan kemanfaatan. Dan tentunya untuk mungkin untuk diri saya sendiri ya, dan untuk teman-teman dosen yang ada di Indonesia begitu, kemauan untuk meningkatkan kompetensi diri itu memang harus kita bina dengan proses ya. Kuncinya sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri gitu. Kalau kita kurang niatnya begitu ya, kurang gregetnya, itu dioyak-oyak kayak apa ya, nggak bergerak ya. Namun kalau kita sudah merasa enjoy, menikmati ya, menulis itu kan menikmati, senang rasanya misalnya saat accepted ya, saat publish ya, itu sesuatu yang mungkin nagih gitu ya. Tidak ada yang nyuruh, kita sudah dengan diri sendiri sudah menulis gitu ya, baik itu diminta atau tidak, itu sudah suatu kesadaran sendiri. Jadi mungkin bagi dosen-dosen yang masih muda begitu ya, itu insya Allah untuk mencapai guru besar itu sepertinya sangat mungkin ya, kalau kita di awal karir itu sudah bisa memetakan gitu ya, sudah bisa membuat kapan saya harus misalnya naik Jafung, lektor kepala, guru besar, itu insya Allah itu tidak sulit ya, asal kita menyukai membuat karya ilmiah begitu. Seperti saya yang sudah ibaratnya terlambat, saya terus terang saja dulu sangat keset gitu ya, sangat tidak produktif begitu. Tapi begitu saya sadar gitu ya, sesudah lulus S3, alhamdulillah, jadi ada lebih 10-20 jurnal nasional, kemudian jurnal internasional, sementara di Scopus ada 13 dan masih yang lainnya. Itu kalau niat seperti itu. Kalau tidak ada niat ya mungkin kita akan pasti. Dan insya Allah nanti kita rugi sendiri ya. Saya merasakan di dunia perdosenan, di dunia akademik kita tanpa itu ya, eksistensi diri kita itu seperti tidak ada begitu ya. Kalau menjadi Prof Yuni begitu ya, itu diakui di mana-mana, diundang di mana-mana. Jadi penghargaan dan kontribusi untuk sesama itu luar biasa. Saya salut sama Prof Yuni. Iya. Terima kasih. Ya. Baru sih sedikit saya bacakan pantun ya untuk kebersamaan antara UMJ dan UAD. Jalan-jalan ke Jogja, jangan lupa mampir UAD. Podcast LPPM UMJ menginspirasi bersama. Cakep ya. Terima kasih Bu Dr. Jamila. Tadi disinggung yang muda itu, jadi saya yang senyum-senyum gitu, berasa paling muda. Tapi jangan salah, biasanya yang muda ini kalau sudah terbuai dengan kegiatan yang lain jadi lupa untuk menulis. Terima kasih banyak atas materinya tadi yang diberikan.
pesan dan juga closing statement-nya memberikan motivasi dari kepada kami yang muda dan terutama untuk pemirsa penikmat YouTube LPPM Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bung Mangapamar, Bung Manga Cempaka, tumbuh satu di pinggir kali. Jangan lupa kita bersua untuk hari yang lain lagi. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam berkemajuan dari Universitas Muhammadiyah Jakarta.